Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Yuliati Iksan dari kelas 3B PG PAUD, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang terapi untuk anak cerebral palsy. Sebelumnya, yuk kita simak apa itu cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan gangguan pada otot gerakan maupun koordinasi tubuh yang disebabkan adanya masalah pada perkembangan otak atau bersumber dari kerusakan otak yang terjadi pada saat otak sedang berkembang. Hampir 70% cerebral palsy terjadi pada masa kehamilan, 20% terjadi pada saat kelahiran, dan 10% terjadi pada saat setelah kelahiran. Penyebab terjadinya cerebral palsy diantaranya: pertama, adanya pendarahan otak yang terjadi saat bayi dalam masa kandungan atau saat persalinan, dan juga bisa terjadi saat setelah kelahiran. Kedua, kurangnya oksigen yang masuk pada otak. Ketiga, ketidakcocokannya resus darah sang ibu dan anak. Keempat, adanya trauma yang dimiliki oleh anak. Misalnya, trauma kecelakaan lalu lintas, kekerasan pada anak, atau hampir tenggelam, dan lain sebagainya. Gejala cerebral palsy biasanya muncul pada masa bayi atau masa prasekolah. Hal ini ditandai dengan adanya keterlambatan pada perkembangan anak, serta pergerakan yang abnormal pada lengan, kaki, dan kekakuan pada otot. Cerebral palsy bisa mempengaruhi kualitas hidup sang anak apabila tidak ditangani dengan tepat. Untuk menangani cerebral palsy bisa dengan cara pengobatan ataupun terapi fisik yang disesuaikan dengan masing-masing anak. Berikut terapi yang bisa orang tua lakukan di rumah untuk anak cerebral palsy. Untuk melakukan terapi ini bisa dilakukan oleh para orang tua di rumah dengan menggunakan matras atau kasur yang Terapi lembut. yang pertama yaitu untuk penguatan tangan. Posisikan anak untuk tidur tengkurap, lalu posisi kita berada di atas namun tidak sampai menindih anak. Luruskan kedua tangan anak ke depan, usahakan jari-jari tangan terbuka. Lalu tarik ke dalam seperti contoh dalam video. Tahan posisi tersebut 5-10 menit. Lakukan terapi ini secara berulang-ulang dan setiap hari. Selanjutnya, terapi untuk penguatan otot perut. Pertama, posisikan anak untuk tidur telentang menghadap ke arah kita, lalu tekuk kedua lututnya, dan bantu anak untuk mengangkat pinggulnya ke atas, dan tahan posisi tersebut selama beberapa detik. Lalu, jika anak sudah terbiasa, maka biarkan anak mengangkat pinggulnya dan menurunkannya secara berulang-ulang. Lakukan terapi ini setiap hari. Untuk latihan duduk, pertama posisikan anak tidur telentang menghadap ke arah kita. Lalu sedikit miringkan badan anak menggunakan tangan untuk menopang dan mendorong badannya ke depan. Selanjutnya, latihan merangkak. Sebelum belajar merangkak, pastikan tangan anak sudah benar-benar kuat. Jika anak sudah mulai mau menopang badannya dengan tangan, kita bantu dengan mengangkat pinggulnya. Posisi tangan kita selalu pada kaki anak. Beri sedikit dorongan ke depan agar anak dapat terangsang untuk maju. Terima kasih sudah menyimak video terapi pada kesempatan kali ini. Saya Ria Yuliati Iksan pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.